Nah, kali ini bertemu lagi nih dengan saya, Bidan Zuminar. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih yang menjadikan penyebab janin susah masuk panggul dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa di tombol atau ditekan tombol subscribe-nya ya Mams, agar video ini semakin berkembang. Nah, sekarang kita bahas yuk, Mam. Nah, yang pertama yang perlu Mam ketahui adalah kapan sih janin mulai masuk panggul. Biasanya atau umumnya janin akan mengalami masuk panggul itu bisa mulai dari usia kehamilan 32 minggu loh, Mams. Tapi banyak juga nih dari para mams yang memang usia kehamilan 37 minggu, terus 38 minggu, kok janin saya belum masuk panggul. Kenapa ya Bu Bidan? Apa sih penyebabnya? Karena ini menjadi sebuah kekhawatiran para mams yang dimana ketika misalkan sudah menginjak trimester 3 yang harusnya janin sudah masuk panggul, tetapi janin belum masuk panggul. Nah, sebelum membahas apa saja yang harus melakukan, sekarang kita ketahui dulu yuk penyebabnya apa sih? Nah, perlu ketahui nih, banyak sekali dari penyebab janin mam susah masuk panggul. Yang pertama yaitu janin mam ukurannya atau berat badan janinnya terlalu besar, ya. Ketika berat badan janin mam terlalu besar, itu mengakibatkan janin mam susah masuk panggul. Yang kedua yaitu janin mam mengalami lilitan tali pusat. Nah, biasanya lilitan tali pusat ini menjadi penyebab juga nih mam bahwa janin mam akan mengalami susah masuk panggul. Nah, untuk mengetahui hal ini, mam boleh lakukan pemeriksaan loh mams, ya, yaitu melalui USG. Nah, yang ketiga yaitu ketuban mam terlalu banyak atau jumlah atau volume cairan ketuban mam ini terlalu banyak. Memang berapa sih normal jumlah air ketuban kita ini saat hamil? Nah, jumlah cairan ketuban saat hamil normalnya pada saat di bawah 36 minggu itu di kisaran di 800 mili. Pada saat sudah menginjak 37 minggu ke atas itu biasanya berkurang sehingga 600 mili. Nah, polihidramnion atau kelebihan cairan ketuban juga bisa menyebabkan janin mam mengalami susah masuk panggul. Logikanya seperti ini mams, ini bayangkan, ini adalah panggul mam, ini kepala bayi. Ketika cairannya terlalu banyak, dia akan terombang-ambing, ya. Jadi susah untuk menetap masuk panggul. Seperti itu ya mams ya. Nah, yang selanjutnya penyebab janin susah masuk panggul juga bisa faktornya dari kita loh mam atau dari mam sendiri. Yaitu apa sih Bu Bidan? Yaitu panggul kita sempit. Nah, kadang ini menjadikan sebuah kekhawatiran juga loh. Kita tidak tahu berapa sih ukuran panggul kita. Kalau misalkan ukuran panggul kita sempit, kemungkinan untuk dilalui oleh janin itu sangat susah. Maka dari itu, mam segera periksa cek ukuran panggulnya pada saat mulai trimester 3 loh mams. Nah, untuk para mams, banyak sekali kan penyebab janin mam ini susah masuk panggul. Kita ulang, yang pertama tadi janin besar, ada lilitan, terus ketubannya terlalu banyak, panggul sempit, dan yang terakhir yaitu posisi plasenta. Nah, memang posisi plasenta berpengaruh nggak ya? Posisi plasenta sangat berpengaruh karena di sini posisi plasenta itu ada, kalau misalkan memang previa, biasanya ada previa totalis menutupi seluruh jalan lahir, previa marginalis sama previa parsialis. Jadi untuk letak plasenta juga harus memperiksakan, yaitu melalui USG. Nah, sekarang bagaimana nih cara menangani supaya janin mam cepat masuk panggul loh mams? Nah,
perlu Mam ketahui nih bahwa hal ini bisa Mam lakukan pada saat Mam mulai hamil trimester 2. Yang pertama, yaitu Mam sering melakukan senam hamil. Nah, tahu gak sih senam hamil ini kapan harus Mam lakukan? Senam hamil bisa Mam lakukan yaitu pada saat mulai usia 25 minggu. Itu artinya Mam sering wajib melakukan senam hamil. Dengan seringnya Mam melakukan senam hamil, otot-otot panggul, otot-otot bagian bawah ini akan secara rileks, secara santai menerima penurunan kepala janin loh Mams. Nah, yang kedua yaitu jalan pagi sore. Nah, karena banyak sekali nih provider bidan atau dokter menyarankan bunda atau Mams seringin jalan pagi sore ya. Nah, karena dengan adanya kita bergerak aktif terus jalan pagi sore, ini bisa membantu merelaksasikan otot-otot bagian bawah. Berapa lama Bu Bidan jalan pagi sorenya? Nah, bisa melakukan yaitu 15 menit di sore, 15 menit di pagi hari. Itu pun bisa melakukan asalkan dengan catatan Mam tidak pusing, tidak batuk juga, tidak sedang demam juga, atau tidak ada keluhan-keluhan lain. Tetapi kalau misalkan Mams sedang berjalan-jalan pagi sore, sakit bagian bawah, nah itu adalah hal yang wajar di mana kepala bayi mencari jalan untuk masuk panggul ya. Nah, yang ketiga, tidak hanya itu saja nih Mam bisa lakukan senam jimbol atau main jimbol di rumah ya. Karena sekarang banyak nih dari para Mam yang memang mempunyai jimbol di rumah gitu. Nah, biasanya gerakan-gerakannya ini pasti Mam sudah pada tahu untuk gerakan jimbolnya, bagaimana cara merangsang penurunan kepala janin. Nah, yang selanjutnya Mam bisa melakukan gerakan squat. Nah, gerakan squat ini Mam boleh melakukannya itu dengan barengan dengan suami atau misalkan sendiri. Nah, tidak hanya itu juga nih Mam juga bisa melakukan jalan jongkok atau ngepel sambil jongkok, dilakukan secara perlahan ya Mams, semampu dan sekuat Mams. Jangan sampai dipaksakan untuk melakukan gerakan tersebut ya Mams. Nah, tidak hanya itu saja nih Mam, dengan Mam duduk ketika misalnya Mam nonton TV, terus Mamsnya lagi santai, terus Mam duduk nih. Duduknya itu ada namanya pose butterfly. Pose butterfly ini Mam duduk sila, telapak kaki ketemu telapak kaki, sambil Mam gini, gerak-gerakin. Oke, kebayangkan ya Mams ya. Jadi Mam duduk sila, ini paha kanan kiri, ini Mam gerakin. Nah, tujuannya ini untuk membantu merelaksasikan otot-otot panggul bagian bawah sehingga membantu penurunan kepala janin semakin cepat ya Mams. Nah, tidak hanya itu saja nih Mams, ada juga nih ketika misalkan Mam janinnya sudah di bawah, kepala janinnya sudah di bawah tapi belum masuk panggul, sering-seringlah lakukan hubungan suami istri dengan posisi di atas. Karena apa? Dengan melakukan hubungan suami istri posisi di atas, secara tidak langsung itu pun membantu menggerakkan otot-otot bagian bawah sehingga penurunan kepala janin itu lebih cepat loh Mams. Nah, itu adalah tips yang bisa Mam lakukan di rumah ya Mams. Semoga dengan video ini Mam bisa melakukannya dengan senang hati. Jangan lupa ya Mam, pikiran, batin, sama otak, sama hati itu harus tenang dan harus yakin dengan melakukan hal ini bisa membantu penurunan kepala janin. Jangan lupa satu titip, jangan stres saat menjelang persalinan. Stres juga bisa menjadikan penyebab utamanya loh Mams. Seperti itu ya Mams ya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk para Mams. Terima kasih para Mams. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu ya.